Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Silahkan disiapkan bukunya, perlengkapan pembelajarannya untuk siap menyimak materi hari ini. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ilmu ekonomi itu luas ya, tidak hanya membahas seputar uang yang hanya bagian dari elemen kecil. Nah, ilmu ekonomi yang pertama itu ada ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi deskriptif itu memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu berdasarkan data yang ada. Jadi, di ekonomi deskriptif ini mengumpulkan fakta yang terjadi yang memaparkan secara apa adanya yang terjadi pada saat itu. Contohnya seperti seperti waktu saat tahun 1998 Indonesia kan mengalami krisis moneter ya. Nah, ini salah satu ekonomi deskriptif di mana memaparkan kondisi pada tahun 98, kondisi berdasarkan fakta yang ada, kejadian yang ada di tahun tersebut. Nah, mungkin di tahun-tahun sekarang saat ini kita berada di masa pandemi ya. Nah, bisa jadi ilmu ekonomi akan memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan di masa pandemi berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah ekonomi teori, di mana ini menganalisis yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Di ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Apa perbedaan kedua ini? Ekonomi mikro itu lebih kepada hal yang khusus, secara khusus atau kecil dari bahasanya ya, mikro itu kecil. Nah, kalau ekonomi makro dia membahas hal yang lebih luas, yang untuk permasalahan keseluruhan dan secara umum. Nah, perbedaannya bisa dilihat. Nah, ekonomi mikro menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja, sedangkan kalau di ekonomi makro menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Keseluruhan di sini bisa secara nasional, bisa secara internasional. Lanjut, yang kedua menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, yaitu lebih ke khusus ya. Kalau di mikro bahasannya itu khusus, seperti tertentu seperti produsen, seputar produsen atau konsumen. Sedangkan kalau ekonomi makro menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan, seperti produksi di tingkat nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, ekonomi mikro ini memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi yang agar dicapai kombinasi yang tepat. Tapi ingat, ini hanya secara khususnya. Kalau di makro, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kinerja perekonomian secara nasional, gitu ya. Amis akan berikan contoh. Di ekonomi mikro ini contoh permasalahannya seperti seputar harga di tingkat pasar yang berkaitan dengan produsen, konsumen, hanya di tingkat lingkup sekecil. Nah, sedangkan kalau ekonomi makro permasalahannya ini keseluruhan dan berdampak pada ekonomi secara nasional. Misalkan permasalahan terkait inflasi, pengangguran, kenaikan harga BBM itu juga dibahas di ekonomi makro karena dampaknya ini luas secara nasional gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah ekonomi terapan, di mana ekonomi terapan ini berisi analisis ekonomi teori, ya, ekonomi teori yang tadi, mikro atau makro, untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi di sini tuh lebih kepada praktisnya dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Misalkan berikan contoh bidang-bidang permasalahannya seperti ekonomi lingkungan, ekonomi tematik, juga ekonomi pertanian. Nah, ini semua berdasarkan dari yang
permasalahan yang sudah dikumpulkan, pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan. Nah, untuk di sini ekonomi terapan secara praktis dapat menangani masalah-masalah tertentu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada ekonomi positif, di mana ini menjelaskan tentang hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi di ekonomi positif ini lebih kepada sebab akibat. Biasanya pernyataan ekonomi positif itu sebab akibat. Contohnya misalkan nih, terjadinya banjir dikarenakan ada buang sampah yang sembarangan. Nah, jadi ada sebab, ada akibat misalkan. Nah, lanjut. Berikutnya ada ekonomi normatif. Ini memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika, dan aturan keadilan. Di mana pernyataan pada ekonomi normatif ini lebih kepada mengedepankan fakta, namun juga mengedepankan apa yang seharusnya dilaksanakan gitu, kebijakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjadi kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti misalnya terjadinya banjir, seharusnya masyarakat melakukan buang sampah yang lebih pada tempatnya misalkan, atau seharusnya pemerintah melakukan bla 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 misalnya ya. Jadi ada suatu pernyataan di mana harus melakukan apa untuk menjadi kebaikan dan kesejahteraan. Oke, berikutnya kita bahas ekonomi syariah. Pasti udah nggak asing ya dengan kalian pernah lihat bank-bank syariah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari praktik-praktik ekonomi syariah di Indonesia. Di sini ada beberapa pengertian, di mana menurut M. Amanan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan ada Muhammad Amin Summa mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa adanya ekonomi syariah ini memang diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada pada umat Islam gitu, untuk agar praktik-praktik syariah itu tetap bisa dilaksanakan. Maka sekarang kita melihat adanya perbankan syariah atau transaksi-transaksi yang syariah berdasarkan hukum atau norma-norma syariah. Oke, selanjutnya kita bahas prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah, ya. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Di mana maksudnya adalah karena kita akui semua ini adalah milik Allah, maka dalam ekonomi syariah ini tidak mendukung adanya seperti monopoli sumber daya atau otoriter, hanya menguasai satu orang, hanya menguasai semua sumber daya. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi kita pandang ini semua milik Allah untuk kita kelola dengan baik gitu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat gitu. Makanya dalam syariah kan tidak boleh misalkan menimbun sumber daya atau tidak memperdulikan yang lain, hanya menimbun untuk dirinya sendiri misalkan. Lanjut, yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi syariah Islam adalah kerjasama. Makanya kalau kita lihat di perbankan syariah ya, hubungan antara nasabah dengan perbankan itu adalah kerjasama, bukan kreditur ataupun debitur, namun kerjasama atau mitra. Jadi kalian nih, kalau misalkan kalian ke bank syariah, biasanya nanti akan ditanyakan ketika kalian buka rekening nih, mau akadnya mau apa, mau mudharabah, wadiah, mau bagi hasil, titipan atau apa gitu. Karena memang penggerak utama dalam ekonomi Islam itu adalah kerjasama. Selanjutnya, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Nah, ini berkaitan dengan nomor 2 tadi. Lanjut, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang ya. Jadi, karena memang ekonomi syariah ini tujuannya untuk kesejahteraan banyak orang. Lanjut, yang keenam, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab ya. Kalau zakat sudah jelas ya, memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Lanjut, yang ketujuh, Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Nah,
di sini kita pasti udah tahu ya bahwa memang riba ini sangat dilarang gitu dalam Islam. Maka dalam perbankan syariah tidak ada riba gitu, tidak ada yang namanya bunga gitu. Oke, selanjutnya kita bahas berdasarkan prinsip tadi, maka ada karakteristik ekonomi syariah: memelihara fitrah manusia, menerima norma-norma akhlak, memenuhi keperluan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian dari ajaran Islam. Kemudian kegiatan ekonomi Islam punya cita-cita luhur, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan individu, di samping itu juga melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Nah, jadi tujuannya nggak hanya untuk individu aja, tapi juga untuk masyarakat. Aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan pelaksananya dikawal pula oleh pihak pemerintah. Maka dalam perbankan syariah itu kan ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini salah satu karakteristik ekonomi syariah agar sesuai dengan hukum-hukum Islam. Lanjut, yang ketujuh, ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Ya, lagi-lagi memang tujuan ekonomi syariah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, disampaikan kepada Miss Ayu. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.